Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arofah dan di sini saya akan sharing dan akan sedikitlah menjelaskan tentang materi pertemuan 17. Materi pertemuan 17 ini kita yaitu akan membahas tentang permutasi. Jadi hal pertama yang kita harus ketahui yaitu pengertian permutasi itu sendiri ya. Jadi kita sebelum bisa mengerjakan soal atau contoh soal ya tentang permutasi, kita harus tahu dulu tuh pengertian permutasi. Permutasi apa sih? Yaitu permutasi suatu pengaturan atau suatu penyusunan dari beberapa unsur dengan memperhatikan urutan tertentu. Apabila ingin menyusun panitia dari ketua, sekretaris, dan bendahara, maka dibutuhkan penyusunan atau pengaturan yang benar, ya kan? Oleh karena itu, dalam menyusun panitia tersebut, maka urutan sangat mempengaruhi, sehingga urutan akan menjadi suatu pertimbangan. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada macam-macam permutasi. Macam-macam permutasi itu ada 6. Yang pertama, permutasi dari seluruh objek, yang rumusnya yaitu P R sama dengan N faktorial bagi dalam kurung N kurangi R faktorial. Oke, di sini ada soal ya, dari rumus itu kita coba terapkan rumus permutasi dari seluruh objek itu. Permutasi R unsur dari N unsur. Permutasi R unsur dari N unsur yaitu dirumuskan dengan yang tadi ya udah kita lihat. Contohnya yaitu tentukan banyaknya semua susunan dua huruf berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata angket. Oke, bisa kita pahami dulu sebelum kita jawab ya. Baik, sudah dipahami kah? Jadi banyaknya semua susunan dua huruf dari 6 huruf yang berbeda yaitu 6P2 sama dengan 6 faktorial bagi 6 kurangi 2 faktorial. Kenapa 6P2? Karena N ya, N itu 6 berarti jumlah huruf dari angket yaitu A, N, G, K, E, T. Jumlahnya semuanya ada 6 P, dan kita P2. Kenapa 2? Karena yang perbedaannya itu ada 2. Jadi sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurangi 2 faktorial. 6 kurangi 2 faktorial itu dari N kurangi R. N nya 6 dan R nya 2 sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Itu 4 faktorial itu jumlahnya dari 6 bagi 2 itu jadi 4 faktorial. Jadi jangan bingung ya, kenapa itu hasilnya jadi 4 gitu. Oke, dan menghasilkanlah 6 faktorial. 6 faktorial itu berapa? 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kalau disusun ya kan. Terus 4 faktorial kita turunkan, bisa kita coret dan kita jumlahkan 6 kali 5 hasilnya 30. Jadi 30 susunan jawabannya. Dan yang kedua yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama yaitu dengan rumus NP dalam kurung K, I sama dengan N faktorial per K faktorial kali I faktorial. Di sini ada contoh supaya kita bahas bareng-bareng ya. Tentukan banyaknya semua susunan yang berbeda dari huruf-huruf pada kata kakak. Oke, perhatikan huruf-huruf pada kata K
A, K, A, K. N-nya adalah 5. Kenapa N-nya 5 ya? Karena jumlah hurufnya dari kata kakak. Dan K sama dengan 3. Kenapa K 3 ya? Karena huruf K ada 3 dan I sama dengan 2. Kenapa I 2? Karena huruf A ada 2. Oke, bisa kita simpulkan, kita bisa masukkan ya, terapkan ke dalam rumusnya. N, P, N-nya 5, V, dan K kali koma 2. Berarti 3,2 dan sama dengan tulis 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Kenapa 5 faktorial? Karena N-nya 5 dan KI-nya itu 3, 2. Jadi bisa dihasilkan 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3. Dan 3 faktorial kita turunkan saja, dan 2 faktorial kita susunkan. 2 faktorial itu 2 kali 1. Dan bisa kita coret hal yang huruf atau angka yang sama, kita coret dan kita menjumlahkan ya. Kita jumlahkan 10 kali 5 dan 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 ya 2. Jadi 5 kali 4 ya 5 kali 4 berarti 20. 20 bagi 2 10. Oke, bisa kita ketahui kan? Jawabannya itu 10 macam. Yang keempat, harusnya itu yang ketiga ya. Yang ketiga itu permutasi R objek dengan pengembalian. Rumus yang digunakan dalam permutasi apabila sebanyak R dari objek dengan pengambilan adalah sebagai berikut. N, R, dan R kecil sama dengan N2. Contoh, di sini ada contoh soal. Mari kita kerjakan sama-sama, kita bahas bersama-sama ya. Jika ada 3 orang mahasiswa yaitu G, H, dan K dipermutasikan sebanyak 2 kriteria dengan pengembaliannya, sehingga jumlah permutasinya adalah 3R2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Harusnya itu 6. Maaf, ini salah pembuatan PPT-nya ya. Oke, untuk selanjutnya itu yang keempat, yaitu permutasi siklik. Pada permutasi siklik susunan A, B, C, A, B, C, B, C, A. Permutasi siklis N unsur dirumuskan P, N, S sama dengan N kurang 1 faktorial. Contoh, 6 siswa akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Berapakah semua cara mereka duduk? Berapakah semua cara mereka duduk jika 2 orang tertentu harus selalu duduk berdampingan? Yang kita jawab ya, coba kita jawab yang A. Berapakah semua cara mereka duduk? Jadi kita jawab P sama dengan 6, N-nya itu karena 6 siswa ya. S kita tetap sama dengan 6 kurang 1. 6 kurang 1 sama dengan 5. Jadi 5 faktorial, dan kita jumlahkan 5 faktorial 5 kali 3 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Oke, kita tinggal kalikan saja 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan hasilnya itu 120 cara. Oke, dan untuk yang selanjutnya itu yang terakhir, permutasi N objek semua tidak dibedakan. Jadi apabila suatu objek tidak bisa dibedakan, artinya penyelesaiannya adalah dengan jumlah permutasi hanya akan berjumlah 1 saja. Di sini saya akan sedikit membahas ya tentang materi pertemuan 18, yaitu kombinasi. Jadi di sini di video kali ini kita akan memahami kombinasi dan juga menerapkan konsep kombinasi gimana sih, dan pengembangan pikirannya logis harus seperti apa. Oke, langsung saja. Di sini kita harus mengetahui kombinasi sendiri itu apa. Sebelum kita masuk ke contoh soal atau kita nanti akan membahas soal mengerjakan soal dari kombinasi itu,
hal yang penting itu kita harus mengetahui dulu apa sih kombinasi. Jadi di sini akan menjelaskan sedikit tentang kombinasi. Pada pertemuan sebelumnya sih telah dibahas ya tentang permutasi. Perhatikan himpunan yang anggotanya adalah A, B, dan C. Apabila melalui permutasi akan dapat memperoleh susunan yang terdiri dari dua anggota. Nah, dapat kita lihat di sini kita bisa ibaratkan 3 piring yang akan dinamai ABC dan 3 warna ya. Yang disebut ABC-nya itu ya dari 3 warnanya itu. Jadi bisa kita lihat di sini pada permutasi dengan urutan anggota disusun itu memiliki arti ya. Di situ kita bisa lihat HB, BA, HC, CA, BC, dan ZB. Kenapa itu semuanya bisa berbeda-beda tapi terdiri dua anggota? Ya karena kita akan melalui permutasi yang akan dapat memperoleh susunan dari dua anggota tadi. Jadi pada permutasi dengan urutan anggota di susunan itu memiliki arti yaitu sebagai AB tidak sama dengan BA, AC tidak sama dengan CA, BC tidak sama dengan CB. Dan apabila sekarang susunan urutan anggota tidak memiliki arti atau tidak memperhatikan ya susunan urutannya, sehingga susunan berubah akan menjadi AB sama dengannya, yang tadinya tidak sama dengan akan berubah menjadi AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, BC sama dengan CB. Berdasarkan susunan tersebut, maka jumlah susunan yang bisa diperoleh menjadi ada 3. Berdasarkan hal tersebut dapat didefinisikan ya, kombinasi yaitu sebagai merupakan suatu susunan yang dibentuk berdasarkan anggota dari himpunan tertentu dengan cara mengambil semua atau sebagian anggota dari himpunan tersebut tanpa memberi arti dari urutan anggota masing-masing susunannya. Kombinasi di sini yaitu merupakan suatu susunan yang dibentuk berdasarkan anggota dari himpunan tertentu dengan cara mengambil semua atau sebagian anggota dari himpunan tersebut tanpa memberi arti di urutan anggota masing-masing susunannya itu ya. Jadi apabila himpunannya sendiri terdiri dari banyaknya N anggota, kemudian diambil berdasarkan banyaknya R, yang mana R kurang dari N, maka banyak susunan bisa diperoleh dengan cara kombinasi menggunakan rumus yang di bawah ini nih. Bisa kita lihat di sini N CR sama dengan N dalam kurung R ya, sama dengan N faktorial bagi R faktorial dalam kurung N kurangi R faktorial. Di sini ada soal ya. Mari coba kita selesaikan dari contoh soal tersebut. Pada saat seleksi karyawan pada suatu perusahaan, terdapat 10 orang yang lulus. Namun, pimpinan HRD mengatakan kebutuhan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 4 orang. Susunlah berapa banyaknya cara yang dilakukan pimpinan HRD untuk memilih banyaknya 4 orang calon karyawan itu dari 10 orang yang lulus seleksi tersebut. Baik, jadi dari soal tersebut kita bisa menyelesaikan yaitu N sama dengan 10. Kenapa N 10? Ya karena terdapat 10 orang yang lulus ya, jadi keseluruhan yang lulus ya, menyatakan banyaknya yang lulus seleksi. Dan R sama dengan 4. Kenapa R sama dengan 4? Ya karena menyatakan banyaknya calon karyawan yang diterima atau karyawan yang dipilih, sehingga bisa kita selesaikan N-nya itu 10, C dan R. Jadi 10 C
4 sama dengan 10 dalam kurungnya itu 4 ya. Jadi kita pindahkan ya. Ya 10 faktorial dibagi n kurang r. N dulu, n nya kan tadi 4, kita turunin n nya itu 4 dan n kurangi r 10 kurang 4 karena r nya itu adalah 4 faktorial. Oke, bisa kita turunkan lagi. 10 kurangnya 4, nah hasilnya 6. 4 diturunkan dan hasil yang 10 dari 10 kurang 4 itu kita turunkan yaitu 6, dan 10 kita turunkan. Baik, tinggal kita bagi 10 faktorial 10 kali 9 kali sekian-sekian, terus nanti kita coret ya. Terus cara yang lebih detailnya bisa kita langsung 10 bagi 4 faktorial dan 6 faktorial, dan hasilnya adalah 210 cara. Jadi hasilnya itu 210 cara. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami ya, yang semoga bisa dapat membantu teman-teman semuanya yang menonton video ini. Sekian dari saya, sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.